Terpadu Satu Pintu. Jabatan saya di sana sebagai perencana ahli pertama. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Perencana ahli pertama. Oke, Iya, Ibu. ini harus memikirkan bagaimana Kabupaten Donggala di PTSP-nya ini nanti ya. Iya, Bu Made ya. Iya, Ibu. Kedepannya mau seperti apa? Karena perencana ini kayaknya. Oke, Iya, Ibu. baik. Kita next ke Adinda. Adinda Kusayang. Salah, Adinda Rahmi Isna ini. Ya, Bu, izin Ibu, perkenalkan Silakan, nama Teh. saya Arinda Rami, asal instansi dari bagian kesejahteraan rakyat, jabatan saya analis kebijakan ahli pertama. Kesra ya, Iya, Ibu. analis kebijakan. Kalau analis kebijakan itu fokus kemana, Bu Rami? Kemarin ke lebih ke monitoring Ibu sama evaluasi, cuman lebih berjalan monitoringnya. Dan kemarin saya rata-rata sering koordinasi juga karena ada program beasiswa di bagian Kesra, jadi saya lagi urus itu kemarin. Oh gitu, analis kebijakan. Oke, baik. Makasih, Ibu Rahmi. Panggilannya Ibu Rahmi ya? Atau Adinda? Dinda, Ibu, Dinda. Oh, Dinda. Dinda saja, bukan Adinda. Berarti terlalu Iya, Dinda saja. formal sekali ya, Dinda. Oke, kita ke Ibu Cynthia Paradila. Silakan, Bu Cynthia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Cynthia Faradila, biasa dipanggil Tia, dari unit kerja BPKAD, formasi analis keuangan pusat dan daerah ahli pertama. Oke. Sama Agam ya? Iya, Ibu. Hmm. Oke, kalau di BPKD, Ibu tugasnya apa, Bu? Kalau di saya, Ibu, saya ditempatkan di bidang aset, jadi kami melakukan identifikasi dan inventarisasi aset, Ibu. Inventarisasi aset. Hampir semua di situ ya. Agam di situ, kemudian ada lagi satu itu di aset semua. Iya, Kak Izul juga di aset. Iya, aset semua. Oke, baik. Kita ke Ibu Ainun. Silakan, Bu Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nurjana, instansi bagian hukum, sekretariat daerah, jabatan penyusun materi hukum dan undang-undang. Oke, pasti larinya SOP nanti ini. Titipannya nanti Pak Adi. Gini ya. Oke, Ibu Sahwa Putri Aisyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zal Putri Aisyah dari bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama. Iya, pengelola barang dan jasa. Iya, Ibu. Berarti sama dengan Ibu siapa tadi? Iya, sama-sama Kak Isna, Ibu. Isna ya. Ya, sama, Ibu. Berarti nanti harus dapat kalau mau mau spesifik di bidangnya berarti harus ambil level level 1 sampai level-levelan ya. Iya, Ibu. Sampai berapa Nah, sekarang level? masih administrasi berarti ya, main-main di Iya, situ. iya Ibu. Bantu penyedia, Ibu. Evaluasi Ya. penyedia, administrasinya penyedia yang kami bantu. Oh gitu. Lebih ke penyedia. Iya, Ibu. Iya, oke. Baik. Apapun itu, teman-teman, ini sangat erat kaitannya dengan rancangan yang akan kita susun. Dan saya yakin adik-adik masuk di agenda 2 ini sudah punya modal dari agenda 1 ya. Olehnya itu, kita akan mencoba mendiskusikan terkait daripada materi yang akan kita bahas di apa namanya di agenda 2 ini. Izinkan saya share screen materinya. Iya. Ya, baik adik-adik yang kami banggakan, pagi ini selama kurang lebih 2 jam sampai jam 9,
kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait materi agenda 2 ini. Agenda 2 ini adalah materi yang terlama di setiap agenda. Agenda 1 kita cuman diberikan 5 jam pembelajaran, agenda 2 14 jam pembelajaran, agenda 3 itu 10 jam pembelajaran. Nah, tentu kalau kita berbicara agenda 2 ini, agenda 2 ini dalam pendalamannya kita ingin sekali lagi karena eh, apa namanya di pelatihan dasar CPNS ini adalah tujuannya adalah pembentukan karakter adik-adik ya. Jadi pembentukan karakter di agenda 1 sudah diberikan kesiapan mentalnya adik-adik mempersiapkan dirinya untuk menjadi aparatur sipil negara. Dianggap bahwa itu sudah teman-teman pahami, kemudian kita masuk di agenda 2. Nah, agenda 2 ini lebih penekanannya adalah pendalaman nilai berakhlak yang merupakan fondasi utama di dalam memberikan pelayanan publik, ya kan? Karena disinilah kita dituntut bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya yang tentu dibutuhkan apa? Nilai-nilai yang betul-betul nilai ini bagaimana kita menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, tentu didasari dengan kondisi saat ini di mana di era reformasi yang menuju Indonesia emas atau Indonesia yang ke depan tahun 2045 ke depan dianggap bahwa apa namanya ASN itu merupakan bukan hanya sekedar apa namanya bukan sekedar sebagai administrasi di dalamnya, tetapi ASN ini merupakan sebagai ujung tombak di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, tentu kalau kita sebagai ujung tombak dalam menjalankan tugas dan fungsi, tentu harus memiliki nilai yang mana nilai-nilai yang menjadi dasar atau apa ya menjadi dasar di dalam menjalankan tugas kita untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik karena kondisi kita saat ini bahwa kita kehilangan kepercayaan atau krisis kepercayaan dari masyarakat. Beberapa masyarakat yang merasa bahwa dengan kehadiran kita sebagai aparatur sipil negara, kadang di dalam memberikan pelayanan itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ya. Apakah kondisi di dalam memberi tugas dan fungsi kita itu di dalam memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan harapan mereka, karena jujur saja ASN itu kalau di lingkungan masyarakat itu adalah ASN yang selalu dijadikan idola, dijadikan leader, dijadikan contoh. Namun terkadang ada beberapa contoh yang diperlihatkan ASN yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ya kan? Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan di dalam mengembalikan citra positif ASN di mata masyarakat, ya tentu harus memiliki nilai-nilai yang disebut dengan berakhlak itu. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, ya, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tujuannya adalah bagaimana ASN itu bekerja yang memiliki nilai integritas, ya kan? Kemudian bagaimana ASN itu bekerja secara profesional dan bagaimana ASN ini bekerja berorientasi pada rakyat. Ya, seperti itu. Jadi, bagaimana ASN itu bekerja itu selalu berpikir apa kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, kalau kita berbicara tentang apa namanya nilai-nilai berakhlak ini, bukan hal yang baru juga sih untuk teman-teman. Boleh saya katakan, ini bukan hal yang baru. Bahkan teman-teman sudah lakukan itu, ya, sudah lakukan. Bahkan kalaupun tidak dilakukan, pasti sudah ada yang masuk di dalam memori teman-teman, baik sikap perilaku tindakan teman-teman yang ada di sekeliling Anda itu juga sudah bisa kita lihat bahwa oh, tindakan-tindakan yang dilakukan ini pada saat memberikan pelayanan itu kan tentu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, apa sih sebenarnya tujuan yang daripada pembelajaran ini? Kalau kita lihat daripada deskripsi singkat pembelajaran ini,
Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Makanya saya katakan bahwa nilai berakhlak ini merupakan penguatan pondasi, ya, pondasi adik-adik atau bekal Anda dalam menjalankan tugasnya ke depan. Ya, karena di sini kita dituntut bahwa bagaimana peserta mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang memiliki kemampuan yaitu memberikan pelayanan primer demi kepuasan masyarakat. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, tentu sesuai dengan jabatan teman-teman hari ini. Kan tadi ada Ibu Nurul dari fisioterapis, bagaimana tindakan-tindakannya pada saat memberikan memberikan terapis kepada pasiennya, bagaimana misalnya Pak Fatahudin dalam mempersiapkan produksi pangan yang ada di Kabupaten Donggala, ya kan? Tentu ya saya katakan bahwa yang Anda harus lakukan itu berdasarkan dengan jabatan fungsionalnya, ya, memberikan pelayanan prima itu pelayanan yang terbaik, ya kan? Pelayanan yang berdasarkan dengan standar yang dimiliki oleh standar yang dimiliki oleh OPD masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi tentu kalau kita sudah dalam menjalankan tugas kita sesuai dengan standar, berarti itu sudah kita lakukan pelayanan prima. Namun, kadang kita adik-adik di dalam memberikan pelayanan ya sudah sesuai dengan standar, tapi karakter masyarakatnya atau konsumennya merasa belum sesuai dengan ekspektasi mereka, kan gitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan bahwa dituntut seorang aparatur sipil negara di dalam memberikan pelayanan prima bukan berarti setelah kita menjalankan tugasnya berdasarkan dengan standar kemudian kita kekeh di situ. Nah, tentu kita dituntut lagi bagaimana memberikan pelayanan yang excellent, ya. Pelayanan excellent itu adalah pelayanan yang dilakukan yang di luar daripada standar tetapi tidak melanggar daripada standar yang berlaku. Contoh misalnya, masyarakat hari ini tidak butuh kita orasi, tidak butuh kita apa, tetapi masyarakat itu butuh dihargai, butuh didengarkan, butuh divalidasi. Tidak apa-apa, memang di dalam SOP-nya tidak ada tertera secara tertulis, tapi tersiratnya ada. Nah, di sinilah kita kemampuan bagaimana teman-teman memberikan pelayanan itu yang tersirat, yang tidak tertulis, tapi tersirat dalam artian kita dituntut untuk melakukan. Contoh misalnya, teman-teman memberikan pelayanan kepada lansia, itu memberikan pelayanan tidak bisa disamakan dengan anak generasi Gen Z atau generasi milenial dengan generasi lansia, kan gitu ya, atau generasi kolonial, karena perlakuannya yang berbeda. Nah, kemungkinan pada saat kita memberikan pelayanan yang khusus untuk misalnya yang sudah usia, ya tentu dia hanya butuh bagaimana kita dihargai, bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita menyapa dan lain-lainnya, atau bagaimana kita senyum, ya kan? Nah, itu pun merasa bahwa apa yang kita lakukan itu mereka merasa nyaman, merasa puas dengan kehadiran kita, dan itu adalah salah satu usaha kita untuk mengembalikan citra positif yang ada di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa ASN itu tidak bisa dijadikan apa ya. ASN itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap oknum-oknum itu, ya, walaupun yang melakukan itu oknum, tetapi masyarakat melihatnya mengukurnya secara general. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, sangat berbeda dengan zaman anak-anak generasi Gen Z saat ini. Kalau anak generasi Gen Z itu lebih fokus kepada bagaimana kita memberikan pelayanan itu berdasarkan dengan usianya atau berdasarkan dengan zamannya. Nah, kira-kira dengan zamannya mereka itu bukan lagi kita harus menyapa dengan apa, tapi bagaimana menyajikan lebih kemudahan, apakah kita lebih ke teknologinya, pemanfaatan literasi digitalnya,
ya kan? Karena memang kondisinya zamannya yang berbeda. Nah, inilah yang dibutuhkan kepada teman-teman, bagaimana memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, tentu di tindakan-tindakan yang kita lakukan yang Ibu sampaikan tadi perlakuan yang berbeda dalam artian dilihat daripada generasinya, tentu yang dituntut itu adalah bagaimana kita berorientasi pelayanan, kan gitu ya. Berorientasi pelayanan itu adalah bagaimana kita memperhatikan bahwa kepuasan yang menjadi tuntutan, yang menjadi kata kunci itu adalah bagaimana kualitas layanan kita. Nah, tidak lagi bahwa harus harus kita terlalu terlalu apa namanya terlalu idealis dengan SOP yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas, tetapi ada yang namanya kita bisa memberikan pelayanan yang berdasarkan dengan apa melebihi daripada standar yang kita yang menjadi yang melebihi daripada standar yang berlaku di OPD-nya kita. Itu dibolehkan, teman-teman. Karena sekali lagi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini adik-adik berbicara tentang berakhlak, nah tentu penekanannya adalah bagaimana kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Inilah yang kalau kita berorientasi pelayanan. Jadi komitmen itu yang harus dibangun pada diri kita ya. Sama dengan teman-teman tadi, sebagai pengelola penyedia barang dan jasa, ya kan? Semua itu harus Anda komitmenkan, ya, komitmen pada diri Anda bagaimana Anda menciptakan suatu layanan sampai dengan konsumennya yang puas. Nah, tindakannya seperti apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, itu harus kita sediakan di situ, ya. Nah, kita lihat di sini tentang panduan perilakunya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan melakukan perbaikan tiada henti. Inilah kalau kita berbicara panduan perilakunya, panduan perilakunya daripada berorientasi pelayanan. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya berorientasi pelayanan, dilihat daripada kata kuncinya lagi. Kata kuncinya itu kita harus responsibilitas dan kualitas serta dan kepuasan masyarakat yang menjadi perhatian kita di dalam menyajikan layanan kita. Nah, di mana dilihatnya berdasarkan dengan jabatan fungsional, teman-teman. Makanya tadi Ibu lebih di awal tadi menanyakan apa jabatannya, kemudian apa yang Anda kerjakan hari ini. Itulah yang kita mau melihat bahwa pada saat Anda melakukan misalnya tugas dan fungsinya sebagai inspektorat, kemudian sebagai analis kebijakan di Kesra, melihat daripada misalnya tugasnya teman-teman kebersihannya, kebersihan rumah sakit dan lain-lainnya, itu yang harus Anda lihat. Belum responsivitasnya itu Anda melihat bahwa masyarakat butuh ini, ya kan? Anggaplah memang dia tidak menanyakan, tetapi kita sebagai penyedia layanan harus melihat, oh masyarakat itu dia tidak suka kalau misalnya kotor WC-nya, ya kan? Dia tidak suka lingkungan yang tidak bersih. Berarti disinilah tuntutannya Ibu siapa tadi sebagai apa namanya ad- Ibu-ibu siapa tadi yang Ibu Yola ya, tenaga sanitasi ya. Ibu Yola itu harus cekatan melihatnya. Oh, ternyata yang harus kita lakukan ini sebelum pasien datang, ya kan? Semua sudah beres atau semua sudah kita siapkan. Karena itu salah satu usaha daripada melakukan berorientasi pelayanan, ya. Nah, ini hanya contoh kecil Bapak Ibu terkait daripada materi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang kita lakukan itu adalah salah satu ketujuannya adalah bagaimana kepuasan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya masyarakat apa namanya? Di sini kita lihat menjalankan tugasnya tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan publik yang meliputi
untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, kalau kita berbicara tentang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, berarti kita fokus kepada akuntabel, ya, teman-teman. Akuntabel ini adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Teman-teman ditempatkan di tempat di mana Anda bekerja hari ini berdasarkan dengan jabatan fungsionalnya. Kecuali barangkali di di BPJ ya, karena harus memiliki sertifikat khusus untuk masuk di area itu. Nah, untuk sekarang ini kita fokus kepada pekerjaan yang diberikan dulu saat ini, ya kan, diberikan. Anda sebagai pengelola administrasi atau membantu kegiatan-kegiatan apa, tentu kita harus di dalam melaksanakan tugasnya apapun itu yang diberikan amanah kepada kita harus bertanggung jawab bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kalau kita akuntabel itu dari panduan perilakunya yaitu adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ini kalimatnya sederhana, tetapi mengaktualisasikannya itu yang menerapkan nilainya itu yang agak sulit. Karena kadang kita mau melakukan ini, tapi berbenturan dengan kepentingan orang lain, ya kan? Nah, berbenturan dengan kepentingan yang lain. Nah, kalau pondasinya tidak kuat, bisa saja nilai yang kita jadikan acuan itu akan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, disitulah awal daripada kebobrokan daripada pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur sipil negara. Jika di dalam menjalankan tugas itu tidak memiliki nilai integritas tadi yang saya katakan. Nah, nilai integritas itu apa yang menjadi keyakinan yang baik menurut kita, itu yang harus dipertahankan. Tidak mudah digoyahkan oleh kondisi-kondisi dari luar. Tidak mudah digoyahkan dengan hal-hal yang negatif. Kenapa masyarakat tidak percaya dengan kehadiran kita? Karena di media sosial bisa kita lihat berapa besar kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan pejabat-pejabat publik yang dalam artian melakukan korupsi, ya kan? Nah, itu kondisinya bukan karena dia sudah lama jadi pegawai negeri sipil, dia tidak paham aturannya, justru orang-orang itu paham aturannya, tetapi nilai integritasnya yang menurut saya itu yang tergeser dengan kepentingan pribadinya, ya, sehingga apa yang terjadi ya merugikan karirnya sendiri. Karena begitu, kalau berbicara tentang akuntabel ini di dalam menjalankan tugasnya kita tidak jujur, kita sudah mulai tidak disiplin, tidak memiliki nilai integritas tinggi, sangat mudah untuk dijadikan tumbal di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Karena di ASN itu rawan, saya katakan teman-teman, rawan. Kenapa? Karena diberikan kesempatan untuk mengelola anggaran, kemudian didukung lagi dengan gaji kita yang pas-pasan, ya, itu akan bisa terjadi simultan di dalamnya. Dalam artian bisa terjadi, oh, kalau saya melakukan ini bisa kemungkinan menutupi ini. Kalau ini yang saya lakukan bisa saja seperti ini. Nah, itu kalau di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Anda tidak memiliki nilai integritas itu. Olehnya itu, kenapa nilai akuntabel ini menjadi salah satu poin yang wajib ditanamkan kepada aparatur sipil negara, supaya teman-teman di awal karir teman-teman itu sudah memiliki nilai pondasi yang kuat dan tidak mudah untuk terlibat dengan hal-hal yang bertentangan dengan aturan, ya kan? Karena akuntabel ini tuntutannya adalah bagaimana kita harus dasar-dasarnya bagaimana kita harus jujur. Jujur itu melaporkan kondisi yang terjadi, ya, kondisi yang terjadi. Mau dia buruk, mau dia apa, laporkan sesuai dengan apa yang Anda temukan di lapangan, ya kan? Misalnya Anda melakukan pemeriksaan dana desa, anggaplah seperti itu. Kemudian dana desa ternyata di lapangan itu beberapa
bendahara yang di dalam melakukan pencatatan tidak tercatat dengan baik atau tidak tercatat dengan baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya tentu dengan kalau kita menerapkan nilai jujur itu bertanggung jawab, disiplin, bla bla bla, apa yang kita dapatkan itu yang harus kita catatkan dan kita harus tindaki atau kita melakukan pembinaan kepada orang yang bersangkutan. Harusnya dari hasil temuan yang kita lakukan dapatkan kan gitu. Nah, tetapi kalau nilai-nilai akuntabel ini tidak menjadikan dasar dalam menjalankan tugasnya, paling mudah kita diberikan apa namanya tergeser oleh tidak memiliki nilai-nilai integritas, kita sangat mudah untuk di apa namanya dibeli oleh orang-orang tertentu dengan sedekah amplop yang ada di dalamnya dengan tujuan, pasti ada tujuannya. Memberikan amplop dalam tujuan pemeriksaan itu pasti ada sesuatu. Apakah kita tutup mulut? Apakah laporan apa nama temuan kita bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan laporan temuan kita, ya kan? Nah, sehingga ini bisa terjadi. Kemungkinan-kemungkinan ini bisa terjadi. Sekali lagi bahwa di sini kita lihat bahwa apa sih yang menjadi dasar di dalam akuntabel itu sendiri? Kalau kita lihat dari nilai akuntabel itu penekanannya adalah bagaimana kata kunci integritas ya, memiliki ASN harus memiliki nilai integritas, harus memiliki nilai konsistensi dan dapat dipercaya dan transparansi. Itu kata kunci daripada akuntabel. Makanya sekarang itu diarahkan sistem pelayanan itu diusahakan menggunakan layanan berbasis sistem atau digital. Karena kalau kita menggunakan sistem digital, paling tidak memutus mata rantai terjadinya eye contact antara petugas dengan apa namanya pengelola penyedia jasa. Karena itu apa namanya dengan adanya eye contact itu bisa saja terjadi transaksi di dalamnya. Kalau kita melakukan dengan berbasis sistem, kalau kita memasukkan sesuatu apa namanya memasukkan data, mengupload data yang tidak sesuai dengan sistem itu dengan sendirinya dia ditolak, ya kan seperti itu. Jadi by system itu juga salah satu upaya untuk mengembalikan citra positifnya aparatur sipil negara di dalam memberikan pelayanan. Namun ada beberapa kelemahan dan ke- kelemahan dalam melakukan menggunakan sistem di dalam memberikan dalam pelayanan karena sistem ini masih dikendalikan oleh tenaga tenaga listrik dan lain-lainnya. Nah, kalau masih dikendalikan oleh jaringan, masih dikendalikan oleh SDM-nya, ya kan? Tetapi kalau sistem ini harus dipersiapkan dari segala unsur, kan gitu ya, teman-teman. Nah, itu. Jadi itu yang saya katakan bahwa kalau berbicara tentang akuntabel, kata kuncinya adalah integritas, konsistensi, dan dapat dipercaya dan transparansi. Nah, kode etik panduan perilakunya itu melaksanakan tugas dan jujur tadi sudah sampaikan menggunakan kekayaan barang milik negara dan secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan karena semua ini yang panduan perilaku inilah yang terjadi di lingkungan kerja kita. Kadang ada beberapa orang-orang tertentu memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Itu ada itu ya. Nah, jadi contoh misalnya kita di rumah sakit, ya kan di rumah sakit. Ada pasien yang masuk rumah sakit. Nah, pasien yang masuk rumah sakit itu kalangan menengah ke bawah. Nah, begitu kita masuk berobat, mau dirawat, dilaporkan tidak ada kamar. Tetapi kalau pejabat yang masuk langsung ada kabarnya. Nah, ini yang harus dengan adanya transparansi layanan bagaimana kita menyajikan bagaimana sistem pemetaan kamar dengan berbasis online, kita sudah bisa ngecek itu kamar apa yang kosong supaya transparansinya ada.
Nah, bisa kita lihat itu sekarang misalnya dengan apa namanya dengan layanan layanan apa layanan cek online tiket online itu kita sudah bebas memilih tempat duduk di mana. Jadi sudah kelihatan kalau tempat duduk ini sudah ada yang punyanya dan Anda punyanya. Nah, mana yang kosong. Jadi transparansi muncul. Nah, ini yang harus teman-teman juga pikirkan di dalam menyusun rancangan aktualisasi. Coba pikirkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan di dalam akuntabel itu penekanannya adalah bagaimana kita di dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak memberi celah orang-orang tertentu memanfaatkan apa namanya jabatannya untuk mendapatkan mendapatkan layanan kemudahan layanan. Nah, di sini karena kenapa kalau kita lihat daripada kata kuncinya ada transparansi yang harus kita jadikan acuan yang kita dijadikan acuan di dalam mengambil sebuah keputusan dalam memberikan pelayanannya ya. Kemudian kita lihat juga di sini adalah bagaimana ASN menggunakan barang milik kekayaan negara ya, barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu. Sekarang ini kan lagi marak-maraknya OPD atau selama program apa namanya pemerintah Prabowo ini kita lebih banyak efisiensi. Sudah 2 tahun ini kita merasakan bagaimana efisiensi dalam apa namanya dalam beraktivitas menjalankan tugas rutin kita di kantor, ya kan? Nah, termasuk apa kegiatan rutinitasnya kita, administrasinya kita, bla bla bla. Nah, tentu juga yang harus kita perhatikan tujuannya sebenarnya bagus, tapi bagaimana membiasakan aparatur sipil negara itu kerja secara teliti. Nah, karena sekarang ini sudah berbasis efisiensi semuanya, semua serba dikurangi. Nah, tuntutannya seorang aparatur sipil negara ini adalah bagaimana kita sudah sekarang memanfaatkan layanannya yang berbasis digital dengan misalnya mengurangi mengurangi kertas di dalam memberikan pelayanan. Tidak lagi dengan contoh tidak ada lagi surat menyurat dengan kertasnya sudah memakai Srikandi. Itu salah satu apa namanya nilai penerapan nilai akuntabel di dalam menjalankan tugasnya. Kita coba membayangkan kalau di zaman-zaman tempo dulu ya tidak ada apa namanya tidak semua orang mahir di dalam pemanfaatan teknologi membuat surat itu kadang 2, 3, 4 kali diulang-ulang di print baru itu di ACC oleh pimpinan. Nah, kalau misalnya 3.000 atau 300 ASN yang ada di Kabupaten Donggala yang di dalam melaksanakan tugasnya membuat surat saja harus bolak-balik print 4, 5 kali, berapa rim kertas yang harus dihancurkan yang mati percuma saja di satu hari itu, ya kan? Nah, kalau misalnya kita rata-ratakan saja dengan misalnya 5 rim satu hari kali 1 bulan, berarti 5 kali 3, 150 rim, ya kan? 1 bulannya yang harus dipakai habis, dan itu dianggap bahwa itu adalah pemborosan. 150 rim itu dengan harga misalnya 50.000 satu rim, itu berapa itu? 1.500.000 hanya untuk dibuang-buang percuma hanya untuk membuat satu modal kertas, satu modal surat saja. Nah, ya, kita generalkan saja kalau seluruh ASN yang ada di apa namanya kan masing-masing punya tanggung jawab di sini, teman-teman. Nah, kalau satu hari kita buang kertas satu satu apa namanya 5 lembar hanya untuk apa itu berarti itu yang ada pemborosan di dalamnya. Nah, tentu yang dituntut ini adalah bagaimana teman-teman dituntut itu tadi salah satunya kalau kita kaitkan dengan berorientasi pelayanan, bagaimana Anda misalnya cekatan, bagaimana Anda disiplin ada di akuntabel, kemudian bagaimana teman-teman itu lebih efektif, efisien, lebih teliti di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga itu tadi ya
bagaimana membiasakan teman-teman sebelum ngeprint misalnya, ya sebelum oke ini suratnya kita baca dengan teliti, kita cermati dulu apa maksudnya, kita konsultasikan dulu dengan dengan mentornya atau pimpinannya seperti apa yang mereka mau. Nah, itu salah satu apa namanya penerapan efektif, efektif dan efisien yang apa namanya yang kita lakukan dengan teliti, ya tentu dengan salah satu bagaimana kita apa namanya mendapatkan bahwa apa yang kita kerjakan ini dianggap bahwa itu yang sudah betul dan sudah fix, sehingga yang kita butuhkan itu hanya kertas satu lembar. Kalau kita tidak teliti, kita tidak cekatan, kita tidak disiplin di dalam membuat surat, itu bisa saja mencong kiri, mencong kanan, kemudian itu berdampak kepada pemborosan anggaran, pemborosan kertas. Apalagi kalau sudah ada di dalam mindset kita bahwa sudahlah, bukan kita juga beli, ini juga kertas sudah dibeli negara. Nah, ini yang kadang apa ya di lingkungan kerja saya itu kadang ada kalimat-kalimat nyeleneh yang seperti itu yang harus keluarkan, yang mereka keluarkan. Dan itu sebenarnya menurut saya itu kalimat nyeleneh, dan itu menurut saya itu adalah salah satu pembiasaan yang harus di apa namanya dihilangkan di kalangan aparatur sipil negara. Karena tuntutan ini adalah bagaimana kita bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas dan apa namanya tugas dan fungsi kita. Nah, tentu kalau kita menghasilkan misalnya apa yang disuruhkan pimpinan, kemudian kita menghasilkan surat yang langsung disetujui, satu kali kita ajukan langsung disetujui, itu paling tidak teman-teman sudah mulai membranding diri Anda dengan pimpinan sudah mulai mempercayai Anda, apa tanggung jawab yang diberikan kepada Anda. Anda dengan sendirinya teman-teman sudah memberikan kualitas yang terbaik, dan itu pimpinan sudah mencatat itu. Kalau diberikan misalnya Ibu Sahwa diberikan tugas ini, dia pasti selesai. Bu Sahwa itu teliti dalam menjalankan tugasnya. Diberikan pekerjaan, dia bertanggung jawab. Nah, itu yang harus kita bagaimana teman-teman mulai dari awal itu membranding diri Anda itu dengan kerja Anda, yang apa yang diberikan tanggung jawab itu Anda harus selesaikan. Nah, itu tentu penerapannya itu tadi berorientasi pelayanan. Apa yang mereka butuhkan kita sudah pikirkan. Apa yang pimpinan inginkan, sebagaimana selera surat menyuratnya, kita sudah pikirkan itu. Nah, itu adalah salah satu berorientasi pelayanan. Kemudian menghasilkan surat yang bagus, diberikan surat misalnya ditargetkan 2 jam selesai, kita bisa selesaikan dalam jangka 10 menit. Itu catatan yang luar biasa untuk untuk Anda sendiri yang Anda torehkan, yang yang diberikan, yang pimpinan harus mengakui itu. Jadi dari awal ini tentu sekali lagi bahwa penerapan nilai berakhlak ini merupakan sekali lagi adalah hal yang harus Anda pahami satu persatu, sehingga kalau ini yang sudah didalami, dengan sendirinya kualitas diri Anda itu sudah nampak di mata masyarakat. Apalagi aparatur sipil negara ini, penerapan kedudukan dan perannya sebagai aparatur sipil negara itu tidak lagi dilihat daripada lamanya bekerja, ya kan? Lamanya bekerja, umurnya sudah tua, tidak, tetapi yang kita lihat itu adalah penempatan orang-orang tertentu dalam jabatan tertentu itu berdasarkan dengan penerapan merit system di dalamnya. Yang mana penerapan merit system itu adalah penempatan seseorang dalam jabatannya itu berdasarkan dengan kualifikasi dan kompetensi yang mereka miliki. Tidak dilihat dari Bu Ainum itu baru 100% kemarin, kemudian diberikan kesempatan misalnya menduduki jabatannya sebagai Kasubag Perundang-undangan, tidak menjadi masalah. Bisa saja karena dia memiliki kualitas, dia memiliki kemampuan. Itu nanti kalau penerapan merit system itu yang diberlakukan, semua sudah berlaku seperti itu. Olehnya itu sekali lagi bahwa silahkan teman-teman di dalam dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, bagaimana Anda berorientasi pelayanan, kemudian bagaimana akuntabel, dan selanjutnya kita bagaimana teman-teman melihat bahwa
Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, teman-teman terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, kalau berbicara tentang kapabilitas ini, penekanannya adalah bagaimana teman-teman kompeten di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, kompeten itu tentu kita melihat bahwa kompeten penekanannya adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tidak ada ASN merasa bahwa dia sudah expert di bidang ini. Tidak bisa, harus terus belajar karena kondisi hari ini tidak bisa diukur bahwa apa yang kita inovasi yang kita dapatkan hari ini tentu itu akan berlaku terus ke depan, tidak. Nah, karena inovasi itu tidak ada hentinya. Hari ini barangkali kita sejalan dengan inovasi ini, tapi besok tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kenapa? Karena kita ini dalam artian bahwa kita bekerja itu apa yang dia butuhkan masyarakat itu yang harus disediakan. Nah, olehnya itu di sini dituntut kami terus belajar, itu ya kami terus belajar dengan mengembangkan kapasitasnya. Nah, kalau kita dilihat daripada itu sendiri daripada meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, ya kan? Jadi di sini kita lihat bahwa hari ini misalnya kita ahli di bidang misalnya di apa penggunaan sistem ini. Besok belum tentu karena zamannya lagi berbeda. Masyarakat hari ini butuh ini, besok dia butuh ini. Jadi harus kita punya kemampuan teman-teman untuk beradaptasi dengan bagaimana beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Karena itu adalah kalau aparatur sipil negara tidak bisa apa ya menyesuaikan dirinya dengan kompetensi untuk menjawab tantangannya, tentu akan teman-teman jangan khawatir, ya apa namanya jangan salah bahwa akan Anda menjadi penonton di rumah Anda sendiri. Anda punya peran di situ, Anda sebagai ASN di situ, tetapi kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya, tidak bisa menyesuaikan dengan menjawab tantangan yang hari ini. Ya tentu yang diambil itu adalah orang yang mampu apa namanya berkompetisi dengan hal-hal yang baru itu yang bisa diorbitkan, ya kan? Nah, pertanyaannya, bisa enggak misalnya karena merasa akan saya yang ASN, yang lain P3K. Nah, kemungkinan P3K kalau dia memiliki kualifikasi, dia bisa dipakai di lingkungan di mana dia dibutuhkan karena dia punya kompetensi, ya kan? Nah, di sini yang dituntutannya seorang aparatur sipil negara ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itu adalah nilai-nilai kepanduan perilaku daripada kompeten itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di sini kata kunci daripada kompeten itu adalah kinerja terbaik, kemudian sukses, kemudian keberhasilan, learning agility dan ahli di bidangnya. Jadi kompeten itu adalah bagaimana teman-teman itu di dalam menjalankan tugasnya berdasarkan jabatan fungsionalnya harus Anda memperlihatkan ahli di bidang itu, ya kan? Kalau misalnya ada Pak siapa tahu Pak siapa tadi? Pak Aditya ya di PUPR pengolahan sumber daya air ya tentu harus ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya itu ya tentu kita lihat oh mereka masuk di sini punya keahlian mengukur apa ya melakukan pengawasan misalnya berapa ukuran bronjong bla 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 itu ahli di bidangnya itu karena keahliannya di situ ya. Nah tentu tidak harus bahwa apa namanya berarti Pak Aditya dalam artian karena ilmunya sudah ada, kemudian itu stagnan di situ. Ya, belum tentu. Kemudian nanti apa yang harus dilakukan ya mengembangkan kompetensi. Apakah dia nanti lebih pengembangannya pendidikannya, kemudian meningkatkan skillnya, keterampilannya, kemudian bagaimana dia seorang Aditya ini hanya melihat dari sudut pandang ini saja dia sudah bisa menentukan bahwa peletakan hal ini bisa salah, bisa saja terjadi tergantung jam terbangnya teman-teman nanti ya.
Nah, jadi jam terbang itu tergantung dari pengalaman kerjanya teman-teman. Semakin lama Anda di ke tempat tugasnya dan semakin mau berproses, semakin ahli di bidangnya. Ya. Jadi tidak ada orang yang langsung ahli di bidang itu, teman-teman. Walaupun kita ilmunya di situ, tapi ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah itu lebih banyak teoritisnya. Ya, tapi kalau di ilmu di organisasi itu sudah beda, ilmu penerapan di dalamnya. Kadang berdasarkan teori seperti ini, tapi kondisi di lapangan harus seperti ini. Nah, disinilah Anda dituntut bagaimana Anda kompeten mengcombine antara ilmu yang Anda miliki dengan kondisi di lapangan tanpa mengurangi kualitas layanannya, dan tentu kita harus berpikir bagaimana bagaimana apa namanya mengambil sebuah kebijakan yang tepat tanpa bertentangan dengan aturan yang berlaku. Ini kalau kita berbicara kompeten, ya. Definisinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Iya. Poin pentingnya adalah tidak ada yang stagnan di dalam pengembangan karir seorang aparatur sipil negara. Kemudian selanjutnya adik-adik di sini kita lihat bahwa saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, kalau kita saling peduli dan menghargai perbedaan itu harus kita pahami bahwa kita di birokrasi, teman-teman, tidak semua satu komunitas, ya. Tidak semua di tempat kerjanya itu adalah orang-orang yang apa namanya yang paham siapa diri Anda. Tidak, karena kita memang adalah sebuah negara yang ditakdirkan dalam artian memiliki keragaman, baik daripada budaya, bahasa, kemudian postur dan lain-lainnya, warna kulit, warna model rambut itu semua pasti berbeda. Nah, di sini juga dituntut bahwa tidak semua orang yang bekerja di lingkungan kerja Anda itu sama karakternya. Nah, jadi di sini keunikannya perbedaan inilah yang merupakan sebuah apa yang unik yang kita bisa satukan. Perbedaan justru tidak dijadikan sebagai salah satu upaya untuk berseberangan, tapi perbedaan ini yang merupakan salah satu upaya untuk bagaimana kita saling memahami. Olehnya itu, kalau kita berbicara tentang harmonis, kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Bagaimana Anda bisa nyaman di lingkungan kerjanya? Bagaimana Anda harus nyaman di tempat di mana Anda di apa namanya di mana Anda berada? Ya tentu karena intinya bahwa saling peduli dan menghargai perbedaan, tentu yang harus kita itu bagaimana meletakkan ego sektoralnya, ya. Adinda dalam artian suka apa namanya selama ini dia suka apa namanya orangnya suka marah gitu ya, anggaplah seperti itu. Temperamen, tetapi begitu dia masuk di lingkungannya, ini berarti misalnya Bu Dinda harus menyesuaikan diri, turunkan egonya supaya terjadi itu tadi saling menghargai. Jadi bagaimana kita memahami apa yang mereka tidak suka, kan gitu ya. Nah, kita lihat daripada panduan perilaku daripada harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, ya kan? Mau dia Mau dia posturnya seperti ini, mau dia pas-pasan, mau dia apa, hargai mereka. Caranya apa ya? Tentu caranya bukan berarti apa, tetapi ya itu tadi poin pentingnya, bagaimana memahami karakter mereka. Jangan karakter kita yang mau dipahami. Karena kenapa? Kalau karakter kita mau dipahami, belum tentu orang lain yang mau memahami karakter kita, kan gitu ya. Sehingga kalau itu yang mau dijadikan acuan, itu pasti bersebelahan. Tetapi kalau kita memahami apa yang mereka tidak suka, kita turunkan, kita calling down, dan mereka juga berpikir begitu. Karena kenapa adik-adik, sikap perilaku itu adalah cermin diri kita. Ya kan? Apa yang apa yang Anda perlihatkan, apa tindakan Anda itu juga menjadi cermin pada orang lain dan dia akan memperlakukan Anda seperti itu. Kalau kita menghargai orang, bagaimana membiasakan kata iye, tabe dan lain-lain, itu hal kecil. Tetapi tindakan itu akan bisa diperlakukan, ya diperlakukan pada dirimu juga seperti itu sama orang lain.
Ya, seperti itu. Jadi harmonis ini adalah bagaimana menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Saya pikir dari harmonis ini kita banyak belajar bagaimana itu gotong royong, bagaimana kerjasama, bagaimana kita peduli. Karena kalau kita dilihat daripada apa namanya kata kunci daripada harmonis itu penekanannya adalah peduli, care, ya, perbedaan, ya, kemudian selaras. Itu harmonis, apa kata kunci daripada harmonis itu sendiri. Intinya bahwa kalau di harmonis ini bagaimana kita nyaman deh di bekerja, ya. Karena coba bayangkan teman-teman, Anda masuk kantor, kemudian ada satu orang yang kalian tidak senang, itu berpengaruh kepada mood kerja Anda. Hari ini saya malas masuk kantor deh, mau ketemu misalnya si apa namanya Ibu Nurul, malas saya. Bu Nurul itu orangnya bla 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 bla. Ini contoh, ini hanya contoh saja Bu Nurul. Nah, kalau kalau itu yang kalau itu yang diberlakukan akan berpengaruh kepada mood kerja Anda, dan kalau moodnya Anda tidak bagus berpengaruh kepada kinerja Anda. Kinerja Anda tidak bagus berpengaruh pada kualitas layanan Anda. Jadi itu saling saling berkaitan, teman-teman. Olehnya itu, nilai harmonis ini sekali lagi dijadikan acuan di dalam menjalankan tugas dan fungsi supaya kita di dalam menjalankan tugasnya kita itu lebih nyaman, lebih betah tinggal di apa namanya, lebih betah tinggal di kantor. Ya, ada orang itu ASN hanya pindah-pindah ruangan, ya, pindah-pindah ruangan. Di mana lagi pindah, susupo lagi di sini, pindah di sini, susupo lagi sini, pindah di sini, susupo, karena dia tidak nyaman. Kenapa? Karena itu tadi, cuman orang yang karakter orang seperti itu orang-orang yang dia yang mau dipahami, tidak bisa memahami orang lain, sehingga apa? Dia sendiri menciptakan ketidaknyamanan di dalam lingkungan kerjanya. Nah, diusahakan adik-adik di dalam harmonis ini adalah bagaimana kita dirindukan oleh teman-teman kantor kalau kita tidak ada. Itu poin pentingnya, ya kan? Jadi ada orang yang misalnya tidak masuk kantor, tidak tidak masuk kantor Bu Sintia, alhamdulillah, kan gitu ya. Berarti Bu Sintia tidak menyenangkan karena alhamdulillah Bu Sintia tidak ada, orang bisa alhamdulillah. Tetapi kalau bilang Bu Sintia tidak masuk kantor, ini langsung loyo, langsung tidak ada semangat kerja karena ada nilai yang kita rindukan dari Bu Sintia. Apakah dia jadi panutan, dia orangnya super, dia orangnya ramah, dia bisa memahami apa namanya mengendalikan, kalau ini dia orangnya suka senyum, dan itu salah satu tindakan yang kita kita tanpa sadari, ya, sangat erat kaitannya dengan berorientasi pelayanan, ya. Tindakan yang senyum saja itu orang merasa nyaman, itu bertingkat kepuasannya luar biasa, ya kan? Tindakan yang kita lakukan hanya senyum menyapa menjadi pendengar setia, orang rindu dengan kita. Itu juga salah satu berorientasi pelayanan. Jadi disinilah letaknya Bapak Ibu, adik-adik yang kami banggakan. eh, Berakhlak ini adalah hal mendasar sih sebenarnya. Sekali lagi, hal yang sudah kita lakukan, tetapi ya tentu yang harus kita tekankan adalah bagaimana teman-teman dalam menjalankan tugas dan fungsinya semuanya dengan baik. Kemudian masih banyak sih Bapak Ibu, tapi kita fokus dulu karena waktunya sudah mau habis, ya. Tapi nanti kita coba masuk di loyal, ya. Kalau kita bicara loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi penekanannya adalah bagaimana teman-teman ini loyal. Loyal itu loyal terhadap aturan, bukan loyal terhadap pimpinan. Ada orang mengartikan loyal terhadap pimpinan. Ya, takutnya kalau kita terlalu mengidolakan pimpinan, kemudian pimpinan itu bisa saja dia tidak loyal terhadap aturan, sehingga kenapa? Akan berakibat fatal kepada kita. Loyal itu terhadap aturan. Dalam artian kita patuh terhadap apa namanya? Patuh terhadap aturan yang berlaku di organisasi, ya kan? Karena kalau kita berbicara tentang loyal itu, ya, berbicara tentang loyalitas itu sendiri, kita lihat daripada kata kunci adalah komitmen, dedikasi, dan kontribusi, serta nasionalisme dan pengabdian. Intinya dari loyal ini adalah bagaimana aparatur sipil negara
tidak menjadi provokator di dalam lingkungan kerjanya. Nah, tentu kalau tidak menjadi provokator harus memegang teguh ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Tidak bisa dijadi kita ini sebagai justru kita sebagai provokator di lingkungan kerja kita, tidak bisa, ya. Karena memang tugas kita itu sebagai aparatur sipil negara itu adalah fasilitator, bukan provokator. Memfasilitasi antara pemerintah dengan masyarakat dan bagaimana menerapkan nilai-nilai yang kita dapatkan di apakah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan lain-lainnya. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN. Ini yang kalau kita lihat menjaga nama baik sesama ASN perlu diperhatikan juga teman-teman bahwa bagaimana aparatur sipil negara, ya tentu jangan sampai sikap perilaku dan tindakan kita itu akan bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, kita next ya. Kemudian masuk ke dari loyal kita masuk ke adaptif. Adaptif itu kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun berhadapan perubahan. Jadi adaptif itu adalah bagaimana aparatur sipil negara dalam tidak berhenti untuk melakukan perubahan-perubahan di lingkungan kerjanya. Jadi inovasi tiada hentinya. Kalau ada orang ASN yang tidak berinovasi lebih baik keluar atau lebih baik mati katanya menurut orang inovasi. Karena inovasi ini menjadi tuntutan ya. Kapan tidak berinovasi, berarti kita lebih baik tidak tidak apa namanya tidak menjadi aparatur sipil negara. Karena kenapa? Tuntutan sekarang ini zamannya. Kalau dulu kita tidak pernah berpikir bagaimana makan itu ya mau makan sesuatu itu dulu zaman kita itu harus membuatnya dulu, harus beli bahannya baru buat, kemudian harus bla 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 bla. Kalau sekarang ya 10 tahun yang lalu kita tidak pernah pikirkan itu. Sekarang Anda mau belanja, tidak usah pakai bikin apa segala macam, pakai ujung jari saja. Anda tindih handphonenya, itu sudah datang, Grab-nya datang. Jadi itu salah satu adaptif yang harus kita menyesuaikan dengan kondisinya. Karena apa namanya situasi tadi itu selalu berubah-ubah. Kemudian kolaboratif, ya di sini adalah kami membangun kerjasama yang sinergi. Bagaimana teman-teman bekerja sama dengan membiasakan bagaimana berkolaborasi. Jadi jangan melihat bahwa pekerjaan Anda itu adalah milik Anda, ya kan? Jangan melihat itu bidangnya karena ini kalau kita di OPD itu saling berkaitan. Mau dia lintas bidang, lintas sub, lintas bidang, bahkan lintas sektor itu akan sangat berkaitan, ya kan? Apalagi kalau misalnya teman-teman yang di BPJ itu bekerja samanya dengan Anda memberikan pelayanan itu lintas 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 OPD ya, nah bahkan bukan OPD saja, bahkan swasta dan pihak ketiga. Nah, semua OPD yang saya pikir itu tidak ada OPD, tidak ada pekerjaan itu menjadi gawean orang tertentu, ya kan? Tapi bertanggung jawab di situ iya. Tapi kalau enggak, oh ini kan tugas saya, tidak boleh dicampur, tidak bisa, karena saling berkaitan. Kemungkinan saja yang ada kita lakukan ini akan berpengaruh terhadap pekerjaan orang lain atau tugasnya orang berpengaruh kepada ketidak efektifannya tugas kita. Jadi harus kita lakukan kolaborasi. Olehnya itu perlu di dalam melaksanakan whole of government. Jadi bagaimana kita mensinergikan pekerjaan-pekerjaan kita itu dengan lintas sektor supaya lebih itu tadi apa namanya membangun kerjasama dengan ya apa namanya lintas sektor sehingga menghasilkan apa namanya layanan yang optimal. Baik, barangkali itu untuk sementara. Nanti kita lanjutkan adik-adik di apa di penjelasan core value ASN. Ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita langsung saja pemberian tugas. Saya berikan tugas kepada teman-teman. Ya, iya. Ini ada tugasnya. Iya. Tugasnya silakan teman-teman membuat learning journal ya, dibuat dalam video, uraikan pengalaman pembelajaran substansi dari proses pembelajaran agenda 2. Ya, apa yang Anda dapatkan dan apa yang Anda refleksikan. Nah, selama kurang lebih 9 bulan itu seperti apa yang Anda refleksikan. Di sini refleksikan aktualisasi nilai berakhlak di instansi berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama kerja dan uraikan bagaimana nilai-nilai berakhlak dilakukan oleh para ASN. Itu boleh dalam video. Durasi videonya bisa 2 menit, bisa terserah Ibu Bapak Ibu ya.
Ini learning jurnalnya. Karena nanti kita ketemu di hari Rabu ya. Hari apa itu? Di tanggal 12 kalau tidak salah. Tanggal 12 nanti kita paparkan. Kemudian tugas berikutnya ya. Tugas berikutnya adalah teman-teman kan kemarin sudah dapat modal dari agenda satu. Ada apa namanya solusi ide gagasan yang Anda sudah buat. Itu dibuatkan uraian ini dibuat dalam 3 kegiatan atau tidak gini. Semua ide gagasan yang Anda buat dari agenda satu buatkan berbentuk kegiatan. Kalau misalnya ide gagasannya 4, 5, dibuatkan semua itu dalam kegiatannya. Baru buatkan tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya, ya. Di sini penjelasannya uraian dibuat dari minimal 3 kegiatan. Tapi karena saya mau teman-teman itu mengambil berdasarkan dengan jabatan fungsionalnya dan sesuai dengan rancangan aktualisasi nanti, jadi sekaligus saja semua yang ada ide gagasan itu yang ada di rancangan yang ada di draftnya kemarin di tugas agenda 2 yang terakhir Anda ambil, tuangkan berbentuk kegiatan, baru buatkan tahapan kegiatannya seperti ini, ya seperti ini. Jadi misalnya salah satunya melakukan solusinya salah satu penyebab masalahnya kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan barang dan jasa, teknologi bla bla bla, anggap seperti itu. Kemudian Anda melakukan peningkatan kompetensi staf dalam menjalankan tugasnya. Itu misalnya ide gagasannya. Nah, ide gagasan itu Anda tuangkan berbentuk kegiatan seperti apa? Meningkatkan pengetahuannya. Oh, melakukan in-house training. Nah, untuk melakukan in-house training, tahapannya apa? Jadi langkah-langkahnya apa? Itu dibuatkan seperti ini, baru setiap tahapan yang Anda buatkan masukkan internalisasikan nilai di dalamnya. Ya, jadi bisa teman-teman buatkan kolom, ya, kolomnya kegiatannya, kemudian tahapannya, masukkan nilai-nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, kalau adaptif, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Itu buatkan baru narasikan per nilai. Boleh ya? Contoh misalnya saya berikan begini, teman-teman, iya, anggaplah seperti ini ya. Sorry. 7 kolom. 1, 2, 7 kolom. Main 7 kolom itu. Bikin 7 kolom. Nanti teman-teman buatkan misalnya kegiatannya. Buatkan kegiatannya. Ini kegiatannya. Kemudian tahapannya. Baru nilai akuntabelnya. Akuntabel. Iya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan narasikan semuanya itu. Misalnya Anda tahapan konsultasi dengan mentor. Pada saat Anda konsultasi mentor, nilai apa yang Anda terapkan? Ya kan? Contoh, misalnya saya tunggu dulu. Apakah stop dulu ya? Saya berikan contoh dulu kepada teman-teman. Iya.
Jadi intinya Bapak Ibu, adik-adik yang kami banggakan di setiap kolom nanti ya. Tunggu dulu. Sorry. Coba saya arahkan dulu. Karena ini hanya contoh saja yang saya berikan. Nanti teman-teman adik-adik tinggal menyesuaikan ya. Kasih layanan. Ya, untuk tugasnya dibuatkan saja begini yang dia punya apa namanya kegiatan yang Anda lakukan, misalnya melakukan in-house training, tahapannya konsultasi dengan mentor, Anda jelaskan berorientasi itu pelayanan apa, ya kan? Kemudian akuntabelnya apa, Anda jelaskan itu. Kenapa berorientasi pelayanan yang Anda masukkan. Jadi tingkat pemahamannya nanti teman-teman buatkan apa kolomnya yang lebih bagus. Ini hanya contoh saja, ya. Nah, jadi silakan misalnya setiap kegiatan buatkan tahapannya dan teman-teman menjelaskan nilai-nilai harmonis, adaptif sampai kolaboratif di dalam tahapan itu. Ya, itu untuk tugas individu 2, ya kan? Individu 1 ini video, individu 2 ini ya terkait ini. Kemudian tugas ketiga ya ini tugas ketiga ini saya kasih apa namanya? Saya kasih tugas untuk kelompok. Ini tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini adalah silakan teman-teman mencari video ya yang terkait dengan permasalahan sistem video tentang pelayanan yang ada di YouTube. Silakan cari referensinya dan Anda cermati bersama-sama dengan timnya, dengan kelompoknya. Kemudian Anda bahas dari video ini kira-kira apa yang terjadi, apa maksudnya Anda narasikan. Dari hasil narasinya baru Anda cermati di dalam pelaksanaan video ini kira-kira penerapan nilai-nilai berakhlak itu yang mana yang menjadi apa namanya dilanggar. Di sini deskripsikan rumusan kasus, masalah aktor yang terlibat dan setiap aktor berdasarkan konteksnya. Lakukan analisis terhadap bentuk penerapan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS dari setiap aktor berdasarkan dengan konteks deskripsinya. Kemudian dampak tidak diterapkan nilai-nilai dasar ini berdasarkan pada konteks deskripsi kasusnya. Jadi itu barangkali adik-adik untuk tugasnya silakan diselesaikan. Nanti kita bertemu di tanggal 12. Oke? Baik, saya sudahi pertemuan kita soalnya saya di room sebelah ini ya, di room sebelah. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanya sebelum saya close. Ibu, Ya, izin silakan bertanya. Bu Nurul. Yang video ini dua videonya Ibu? Satu aja. Oh, Nah, yang tadi itu berarti tugas satu itu dengan penerapannya satu kali saja video. Learning journal oh, sekaligus dengan apa bentuk-bentuk penerapan yang sudah dilakukan selama kurang lebih di apa di tempat kerja. 9 bulan di tempat kerja. Oh Oke? iya, makasih Bu. Oke.
Baik, saya pikir itu adik-adik yang kami banggakan. Mohon maaf karena jam 9 saya di room sebelah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini insya Allah bernilai ibadah. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Senal izin live ya. Ya, siap, siap Bu.